Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwati fillah, di sore hari ini kita kembali bertemu di dalam majelis ilmu yang ini merupakan Rabu ketiga. Kita akan meneruskan tentang doa-doa di pagi dan sore hari ya. Di antaranya doa yang bisa kita amalkan, Allahumma alimal ghaibi wasyahadah. Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Fatiras samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Rabb kulli syai'in wa malikah, Rabb segala sesuatu dan pemiliknya. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. A'udzubika min syarri nafsi, aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku. Min syarri syaitan wasyirki, dan dari kejahatan setan dan sekutunya. Wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajrahu ila muslim, dari perbuatan jahat yang akibatnya menimpa diriku atau kepada seorang muslim saudaraku. Riwayat Abu Daud sahih dalam At-Tirmizi. Ini doanya cukup lumayan ya, tapi tidak terlalu panjang ya. Ini bisa kita baca juga pagi dan juga sore ya. Yang dimana menjelaskan di dalam doa ini pengetahuan Allah ya, Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata ya. Dalam surah Al-Hasyr juga ayat 22 ya, alimul ghaib wasyahadah war rahmanur rahim ya gitu. Menjelaskan ya, Allah juga maha mengetahui yang gaib dan yang nyata ya. Fatiras samawati wal ard, itu juga ada dalam surah Asy-Syura ya. Fatiras samawati wal ard, ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa min al-an'ami azwaja, dan seterusnya. Pencipta langit dan bumi ya. Jadi bagaimana sini menjelaskan Allah itu yang maha mengetahui yang gaib ya, karena wa indahu fatihul ghaibi la ya'lamuha illahu ya. Dan di sisinya kunci-kunci yang gaib ya, dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia ya. Jadi kunci-kunci yang gaib itu hanya Allah yang maha mengetahui ya gitu. Begitu pula ya, di dalam sehari semalam apa yang akan terjadi hanya Allah yang mengetahui ya. Kita hanya bisa memprediksi ya, merencanakan ya,
tapi ya tidak akan tahu kita hari esok ya gitu. Yang hari esok kita biasa belajar misalnya, biasa mengajar, tahu-taunya ada qadarullah, bagaimana rintangan dan hambatan itu ya, ada saudara kita yang sakit dan sebagainya. Itu kan Allahnya yang mengetahui ya, qadarullah itu. Ada kejadian yang lain ya gitu. Hanya Allah yang mengetahui. Karena itu tentunya kita harus senantiasa minta menyebutkan sifat Allah yang diantaranya adalah alimul ghaib ya, yang mengetahui yang ghaib, wasyahadah, dan yang nyata, apalagi ya yang nyata. Allah Maha mengetahui ya yang sir dan juga yang dijaharkan ya, yang disembunyikan maupun yang ditampakkan ya, Allah Maha mengetahui. Pencipta langit dan bumi ya, Allah Maha menciptakan ya. Karena Allah tentunya Maha menciptakan, tentunya Dia tahu segala yang ada di dalamnya. Maka disebutkan Robba kulli syai' ya. Rob segala sesuatu dan pemalika ya, pemiliknya. Jadi Allah itu Rob segala sesuatu ya. Inilah sifat rububiyah Allah, diantaranya dialah Rob segala sesuatu dan pemiliknya ya. Segala sesuatu bergantung pada Allah ya. Meminta kepada Allah karena Allah lah Rabb segala sesuatu. Itu ya. Jangan kita tempatkan ekspektasi yang besar kecuali hanya kepada Allah ya. Harapan yang besar kecuali hanya kepada Allah ya. Kita berdoa, silakan ya, berdoa. Gitu ya. Allah senantiasa mendengar doa hambanya. Karena itu berdoalah dengan setinggi-tingginya cita-cita kita ya. Yang kita hamparkan sajadah. Gitu ya. Jangan berdoa padanya ya. Karena Allah itu Rabb segala sesuatu ya. Dan Allah yang memilikinya ya. Allah yang berkuasa ya. Maka seorang hamba mengucapkan asyhadu alla ilaha illa anta. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Gitu ya. Karena dia tahu bagaimana sifat Allah, memahami sifat-sifat Allah, inilah penting ya. Kita belajar ya. Belajar tafsir ya. Belajar akidah
tauhid ya. Dengan itu menambah keimanan ya, gitu ya, menambah keimanan. Maka doa seorang hamba ya, a'udzubika min syarri nafsi ya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, dari kejahatan dan perbuatan buruk ya. Kita juga minta agar dilindungi ya, min syarri ma khalaq ya, dari kejahatan makhluk, termasuk dari kita sendiri ya, sebagai makhluk ya. Itu. Wa min syarri syaitan, dan dari kejahatan siapa? Setan. Kejahatan setan yang tentunya menyesatkan, cita-cita mereka itu menyesatkan manusia semuanya ya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin ya. Kecuali hamba-hambaku yang kecuali hambamu yang ikhlas ya gitu. Jadi hanya hamba-hamba Allah yang ikhlas ya gitu, yang bisa hindari godaan setan itu ya. Masyirki, dan dari kesyirikan ya, dan sekutunya ya, atau pengikutnya gitu ya. Jadi bagaimana meminta pelindungan, karena bagaimana kejahatan setan tuh ya dan pengikutnya yang selalu berusaha senantiasa membuat manusia terombang-ambing ya gitu. Begitu juga pengikutnya zaman sekarang itu banyak pengikutnya ya. Karena itu kita harus berlindung ya itu setiap pagi dan sorenya. Bagaimana pengikut-pengikut setan ya, yang tentunya kita tahu ya, senantiasa merongrong. Karena itu dalam surah Fatir dikatakan inna syaitana lakum aduun ya. Sungguhnya setan itu adalah musuh ya. Fattahiduhu aduwa. Maka ambillah dia sebagai musuh ya. Tidak boleh dijadikan teman. Itu ya. Itu ya. Wa naqtrif ala nafsi su'an, dan dari perbuatan jahat yang akibatnya menimpa diriku. Nah, jadi perbuatan jahat siapapun ya gitu, dari makhluknya yang menimpa diri kita ya gitu. Kita harus meminta perlindungan ya. Karena perbuatan jahat makhluk ya, ya tentunya perbuatan jahat yang dilakukan kadang kita tidak tahu ya, pastilah gitu ya. Ada perbuatan jahat sesuatu, nah sudah belum kita prediksi sebelumnya? Belum kan gitu ya gitu. Dan tidak kita terpahami ya itu kadang bagaimana kejahatan itu ya, dan bagaimana
terkadang inilah bagaimana ujian yang menimpa seorang muslim ya gitu, baik kecil maupun besarnya gitu ya. Tentunya kita semua mengalami ya. Itu ya. Kemudian juga bagaimana yang namanya omongan orang gitu ya, cacian orang atau bahasa orang terhadap kita gitu ya. Komentar orang dan sebagainya gitu ya. Saya tuh ada gitu ya. Semuanya apa ya, kalau yang Evi Mutiara itu agak kesal juga gitu ya itu. Saya posting atau saya share ilmu tentang dakwah, ada yang ngomen tuh. Yang ngomennya tebal ada gitu. Atau ngomen yang terlalu lah gitu. Kayaknya suka di ini ya, suka dibalas ya oleh Evi Mutiara tuh ya. Evi Mutiara disalah gitu ya. Gitu-gitulah gitu. Ya, tenuhun lah gitu. Kebantosan gitu ya. Gitu. Tuh orang apa ngomen-ngomen seakan-akan dia yang beramal, padahal enggak begitu juga ya gitu. Ya. Nah makanya saya tidak ini lagi ya, tidak kompirin orang itu ya, enggak. Kalau main terlalu gitu ya, seakan-akan dia yang beramal, padahal dia yang mengkaji ilmu dari sunnah ya. Ya. Tapi komennya kadang komennya memang komen pendek, tapi ya tidak mencerminkan lah gitu, tidak mencerminkan bahwa dia benar-benar orang yang senantiasa ikut pada majelis ilmu gitu ya. Itu ada ya kan gitu kan gitu komen ya. Saya tahu itu namanya itu ya. Itu juga tahu lah gitu. Masuk komen apa gitu. Gitu. Nah ini harus hati-hati ya. Ya terhadap ocehan orang lain, terhadap omongan orang lain, itu tidak akan ngaruh sebenarnya kan gitu. Ada yang terbaru itu juga dia ikhwan kita ya, terus seorang perempuan ya, saudari gitu. Di mana dia dikata-katai oleh kepala sekolah dan sebagainya gitu. Ya semoga Allah memberikan kesabaran, memberikan kekuatan gitu ya gitu. Dan juga senantiasa diistiqomahkan gitu ya, karena tentunya membantu saudara-saudara kita dalam lowongan pekerjaan gitu ya. Menjadi guru itu kan sangat mahal gitu ya pahalanya gitu. Ya walaupun ya terkadang ya selalu ada ya namanya kan ingin terburu-buru dan sebagainya itu kan gitu. Semoga Allah beri kesabaran ya gitu. Nah, itu juga kan perbuatan jahat yang senantiasa kita minta perlindungan atasnya ya gitu. Jadi ya itu tidak akan bisa juga kita hindari ya, pasti ada saja ya gitu. Walaupun ya satu dua paling ya, saya juga satu dua yang ngomenten, tidak banyak ya gitu. Dan itu juga tidak sering ya gitu. Pasti ada saja itu ya gitu, rintangan seperti itu ya gitu. Nah makanya kita harus kuat ya. Inilah pentingnya belajar akidah ya gitu. Dan orang yang mau komen juga belum tentu komennya itu benar gitu ya. Jadi sabar gitu, belum tentu komen dia benar gitu. Kalem gitu ya. Gitu. Hanya Allah yang mengetahui terhadap perbuatan kita,
apa yang kita lakukan hanya Allah yang mengetahui ya gitu. Jadi tenang aja gitu ya gitu. Kalau ada orang yang ngomen apa gitu ya, atau ngomen di Facebook di mana gitu ya gitu, biarin aja lah gitu. Nanti juga dia tentunya ya menjilat ludahnya sendiri lah gitu ya gitu. Atau kepada seorang muslim saudaraku ya, karena itu orang muslim itu kan yang muslim yang lainnya tidak terganggu ya mil lisanihi wa yadih ya, dari lisan dan juga perbuatannya ya, tidak mengganggu orang ya gitu, apalagi tidak membahayakan orang. Karena itu kita minta senantiasa dilindungi dari kejahatan yang juga menimpa pada saudara kita. Nah itu demikian untuk penjelasan doa yang bisa kita sampaikan pada sore ini ya. Insyaallah Selasa depan kita lanjutkan lagi tentang rambu-rambu penuntut ilmu. Kalau salah sudah sampai bab 3 ya. Baik, itu saja karena belum ada pertanyaan yang masuk ya, pelan-pelan ini belum ada ya, jadi meringankan beban. Baik, walafikum walafuminkum, kita tutup saja dengan doa ya. Rabbana atina minal rahmah wa ilana bismillah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah benar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana minal rahmah innaka antal wahhab. Subhanaka Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.